Memahami Allah pada kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Adalah sangat penting umat Kristen memahami pengertian kata Allah, Bapa, Anak, dan Tuhan dalam terminologi Alkitab, supaya kita mengerti mengapa Yesus disebut anak Allah, mengatakan Allah sebagai Bapanya, dan Yesus mengatakan dirinya diutus oleh Bapa. Selain itu, jika kita mengerti makna Allah, Bapa, Anak, dan Tuhan dengan benar, maka kita akan mengerti kapan Yesus disebut Allah dan kapan Yesus disebut anak Allah atau sebagai manusia. Kalau kita mengutip satu ayat lalu menafsirkan dan mengambil kesimpulan tanpa memperhatikan ayat berikutnya, maka kacaulah pemahaman kita tentang Allah di dalam Alkitab, sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang keliru dan memunculkan teologi-teologi yang salah. Berikut ini saya akan membahas salah satu ayat yang ditunjukkan oleh netizen untuk menyangkal Yesus sebagai pribadi Allah. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Pada ayat ini dikatakan bahwa Allah itu maha besar, langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuatnya. Sehingga mereka menafsirkan jika Yesus disebut sebagai Allah tetapi memiliki fisik hanya seukuran manusia, maka jelas tidak sesuai dengan ayat di atas. Sebenarnya, apa yang dimaksud oleh ayat di atas? Kalau ayat di atas berbicara tentang pribadinya, lalu di mana tempat Allah dan di mana tempat segala makhluk dan di mana tempat kerajaannya? Untuk memahami ayat ini dengan benar, mari kita baca hingga ayat yang ke-30 berikut ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 27-30. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika di ayat 27 dikatakan bahwa langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah, tetapi di ayat 30 dikatakan bahwa Allah memiliki tempat kediaman yaitu di sorga, pernyataan yang sama juga disebut di 2 Tawari 6 ayat 18-21. Demikian juga di kitab Mazmur 104 ayat 1 dikatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan, Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Lalu apa maksudnya Allah sangat besar? Langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah, tetapi Allah memiliki tempat kediaman yaitu di sorga? Dari dua pernyataan di atas yaitu ayat 27 dan ayat 30 pada kitab Raja-Raja, ternyata Allah memiliki hal yang tidak terbatas dan memiliki hal yang terbatas yaitu dimensi, karena Ia memiliki kediaman di sorga. Apakah maksud kedua pernyataan tersebut? Di beberapa video saya yang lalu sudah sering saya jelaskan bahwa Allah yaitu Bapa memiliki pribadi dan hakikat, yaitu karena Bapa adalah Roh Kudus dan firman-Nya yang duduk di dalam hakikatnya, sedangkan Roh Kudus dan firman-Nya adalah pribadi yang keluar yang kemudian disebut sebagai anak, maka Bapa adalah pribadi anak yang kita kenal dengan nama Yesus yang duduk di dalam hakikat Allah. Bapa artinya adalah asal-usul di mana sang anak berada sebelumnya, yaitu di dalam hakikat Allah. Demikian juga penjelasan saya dengan cara yang lain. Pribadi yang duduk sebagai Bapa adalah firman dan Roh Kudus yang berada di dalam kemuliaannya sebagai Allah, sedangkan pribadi anak adalah firman dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa lalu berdiam di dalam hakikat manusia. Firman dan Roh Kudus pada Bapa dan anak adalah roh-roh yang sama, yang mana Allah memiliki dua unsur utama yaitu hakikat dan pribadi.
Berbicara tentang hakikat, maka Allah itu maha besar seperti yang disebut di 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Sehingga kita mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Tetapi berbicara tentang pribadi, wujud atau zatnya yang berupa roh adalah karena Allah memiliki kediaman yaitu di sorga seperti yang disebut di ayat 30. Allah di dalam Alkitab harus dipahami berdasarkan firman-Nya sendiri di dalam Alkitab, bukan berdasarkan sumber lain yang hanya cara pandang manusia yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan YHWH ketika menyatakan dirinya sebagai Allah. Aku, YHWH, Allahmu, Keluaran 20 ayat 5, Imamat 19 ayat 2. Akulah YHWH, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, Keluaran 28 ayat 3, dan lain-lain. YHWH hanya tertulis dalam kitab Ibrani, sedangkan dalam kitab terjemahan ditulis Tuhan atau Allah dalam huruf-huruf besar. Yang disebut Allah adalah pribadi yang bernama YHWH, dan tentu Allah di ayat ini bukan sebagai pribadi tetapi kedudukan, keberadaan, hakikat atau jabatan dari Tuhan YHWH. Oleh karena itu, Allah bukan nama diri, tetapi gelar keberadaan Tuhan atau hakikatnya sebagai penguasa alam semesta dan Sang Khalik.